Oke, kita mulai anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk awal, tolong speakernya dibuka dulu. Kita akan berdoa bersama dulu. Semuanya diaktifkan dulu. Nah, kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Yuk, ini punya. Kita masih nutup. Speakernya tolong dibuka dulu. Kita akan berdoa bersama dulu. Ya, punya Ayu sudah buka. Punya Farhan masih tutup ini, ayo. Speakernya dibuka dulu. Kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Ya, Pak. Yuk, kita mulai yuk. Berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran kali ini meskipun hanya masih melalui daring bisa membawa manfaat bagi kalian. Minimal kalian bisa paham nanti sebelum mengerjakan soal-soalnya. Tetap semangat. Apa yang bertanya semangatnya? Emi salam. Saya Emi salam. Siapa kita? Emi salam. Oh, coba lagi. Siapa kita? Emi salam. Oke. Terima kasih anak-anak. Semoga minggu-minggu depan kita sudah bisa pembelajaran di sekolah dengan tatap muka. Masih ingin daring seperti ini apa langsung tatap muka? Tatap muka. Tatap muka ya. Oke, semoga minggu-minggu depan kita sudah bisa melaksanakan pertemuan secara langsung tatap muka di sekolah. Oke, anak-anak. Untuk materi yang kemarin apa materi yang kemarin? Yo, materi apa kemarin? Pecahan. Pecahan. Ya, operasi pecahan. Kemarin sudah ada tugasnya, tapi ada beberapa yang tidak mengumpulkan tugas ini seperti Bintang, Ervina, Yana Ramsyah, Rizky Nanda, Elina, Sohratus. Sebagian tidak mengumpulkan tugas, tidak tahu kenapa. Tidak tahu apa memang nggak mau mengerjakan. Tapi saya berharap anak-anak tetap semangat meskipun belajarnya di rumah. Anak-anak, Zoom-nya ini tidak terlalu lama. Mungkin waktunya hanya 45 menit karena kita terbatas waktu. Bukan Pak Hendro yang membatasi, aplikasinya yang membatasi. Karena kita hanya diperkenankan menggunakan aplikasi ini hanya 45 menit. Oke, langsung ke materi ya. Ya, Pak. Ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Masa nggak kelihatan? Enggak, Pak. Coba apa ini bacanya? Ini kecil-kecil. Pelajaran 3 kecepatan dan terbit. Pelajaran kecepatan dan debit. Oke, pelajaran 3. Kita masuk ke pelajaran kecepatan dan debit. Ini gambar apa?
Pemadam. Pemadam kebakaran. Nah, jadi semprotannya air pemadam kebakaran ini ternyata bisa diukur, bisa ditata. Itu namanya debit air. Nah, untuk kecepatan mobilnya pemadam kebakaran kan yang berjalan ke tempatnya kebakaran kan ngebut nggak biasanya? Iya. Nah, itu ternyata bisa dihitung kecepatan mobilnya. Dilihat dari jarak dan waktunya kan kelihatan nanti berapa kecepatan mobilnya. Nah ini sedang bekerja keras karena mereka menyemprotkan air untuk memadamkan kobaran api. Bisa dihitung semprotannya berapa, kecepatan semprotan airnya, bisa dihitung kecepatan airnya berapa. Ini yang akan kita bahas. Jadi kamu kalau naik sepeda pancal itu dari rumahmu ke alun-alun kecepatan berapa itu bisa diketahui karena dari jarak rumahmu ke alun-alun juga diketahui jaraknya kan dan waktunya. Oke, materinya ini yang akan kita bahas adalah kecepatan dan Debit. Untuk pagi hari ini kita hanya satu saja, kecepatan. Untuk pertemuan mendatang baru kita akan bahas yang masalah debit. Kecepatan. Nggak ngerti. Nih, biar kamu tahu dulu. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalau dilihat dari gambar yang ini A, yang ini B, mana yang lebih cepat? Yang B. Yang B. Kenapa? Kenapa kok B lebih cepat? Karena pakai sepeda motor. Iya, karena yang B tenaganya tenaga mesin, yang A adalah tenaga otot. Makanya lebih cepat yang. Oke, lanjut. Mengendari motor lebih cepat daripada bersepeda. Kecepatan mempengaruhi waktu tempuh. Semakin cepat, waktunya semakin pendek. Harusnya kalau jalan kaki 1 jam, mungkin ditempuh dengan sepeda motor cukup 15 menit. Seperti itu. Satuan jarak. Nah, ini sudah di kelas awal kemarin di kelas 4. 1 meter sama dengan, kalian kalau ngomong satuan jarak ini kilometer, hektometer, kalian ingat apa? Kalau di sekolah ini tempatnya ada di tangga. Sudah Pak Hendro gambar di tangga. Tangga dari bawah mau naik ke atas itu ada apa itu di tangga itu? Nah ini loh, kan ada tuh di sekolahmu ini. Iya, ini ada tangga satuan ini sudah Pak Hendro gambar di tangga itu. Hendro di sini, lihat ini. 1 meter 10 desimeter. 1 meter 100 cm. Dari mana kok bisa itu? Kamu lihat ini. 1 meter. Kenapa kok bisa jadi 100? Nih. Karena turun. Iya, kalau turun dikali 10. Kalau dikali 10 berarti nolnya ditambah 1. Kalau 1 meter berapa senti? 1 meter ini berapa senti? 100. 100. Kamu lihat ini lompatnya 2. 1, 2. Dikali 100 berarti nolnya 2. Berarti 1 tambah 02 kan menjadi 100. Ingat-ingat kalau ke bawah ini dikalikan 10. Kalau ke atas dibagi 10. Nah ini contohnya. Kamu lihat ini. 1 kilometer. Berapa 1 hektometer ini? Kilometer di sini. Hektometernya di sini. Turun 10. Berarti nolnya tinggal tambahi 1. Coba langsung lompat yang jauh. 1 kilometer ke milimeter.
kilometer ke milimeter. Kita hitung yuk sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nolnya ada 6. Lihat ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nolnya ada 6 kan? Berarti ketemu 1 juta milimeter. Iya, ketemu 1 juta milimeter. 1 juta milimeter. Oke, lanjut. Ini cara menghitung satuan panjang ya, atau satuan jarak. Nanti kalian akan menggunakan ini karena waktu menghitung kecepatan itu kan jarak. Berarti kita akan menggunakan kilometer ini. Ingat-ingat ya. Kilometer, kalau pendek bisa meter atau sentimeter. Tapi biasanya kalau jarak antar kota, jarak antar wilayah yang digunakan adalah kilometer. Kalau nggak pakai kilometer panjang sekali. Oke, lanjut. Tangga metrik pengukuran. Nah, ini kan yang barusan. Jadi setiap lompatan ini adalah dikalikan 10, tinggal nambahin nol-nolnya. Atau kalau itu koma, tinggal menjalankan komanya 1. 10 ini 1 kali jalan. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ya. Pak Endro, lanjut. Antar satuan waktu. Nah, tadi kan Pak Endro sudah ngomong, kalau ngomong kecepatan itu berhubungan dengan jarak dan waktu. Berjalan dari rumahmu ke alun-alun butuh waktu enggak? Iya. Iya, butuh waktu. Enggak tahu itu nanti menit, enggak tahu itu jam. Tapi kalau kecepatan yang digunakan itu satuannya pasti jam. Oke, lanjut. Nah, ini. Saya pengen tanya dulu, ini butuh ditulis enggak ini? Ini. Di screenshot aja, di screenshot. Coba di screenshot. Di screenshot. Nanti kalau ada tugas biar bisa. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah ya. Nah, Di screenshot dulu. Udah, Pak. Ini nggak perlu ditulis screenshot. Oke, lanjut. Yang ini juga perlu di screenshot. Ya, Pak. Ya, Pak. Bapak, ini. Di screenshot ini yang ini. Yang nggak usah nulis. Nah, Lis. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Nah, ada yang tanya, linknya kok belum dikirim? Keluar ya, Kan dua-dua aku. Saya lihat ini. Ini sudah pernah kemarin kita ngitung-ngitung masalah jam ini. 1 menit itu adalah 60 Detik. Kalau dibalik 1 detik itu berapa menit? Ya 1/60. Berarti seandainya di sini ada 60 detik, berarti berapa menit? 1. Iya, kan tinggal ini 60 detik, di sini tulis 60/60. 60/60 berapa? 1. 60 dibagi 60 kan 1. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Sama dengan yang di bawah-bawahnya gini. 1 jam sama dengan 60 menit. Kalau 1 menit berarti 1/60 jam.
Kalau 30 menit, berapa jam? Setengah. Iya, setengah. Bener, ini kan 30 per 60. 30 per 60 kalau disederhanakan menjadi setengah jam. Pinter untuk kalian, berarti kalian masih ingat. Satu hari ada 24 jam. Jadi mulai kamu pagi jam 1 sampai kembali jam 1 lagi, jam 1 pagi ya, sampai kembali jam 1 pagi lagi, itu ada 24 jam. Kalau 1 bulan ada 30 hari, meskipun di kalender ada yang 31, tapi di matematika dibulatkan. 1 bulan itu ada 30 hari. Kalau 1 tahun ada 12 bulan. Cik, Pendro tanya, kalau nama-nama hari apa saja coba? Senin, Selasa, Sabtu, Minggu. Oke, pintar. Kalau nama-nama bulan? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November. Berapa jumlahnya? 12. Oke. Terima kasih anak-anak. Kalau satu abad ada 100 tahun. Oke, kita lanjut. Satuan kecepatan. Kecepatan diartikan sebagai jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Jadi kecepatan itu bisa dihitung dari jarak dan waktu. Masih ingat satuan jarak tadi yang tangga tadi? Ada milimeter, sentimeter, meter, kilometer, kilometer ya. Terus satuan waktunya tadi ada detik, ada menit, ada jam, ada hari, ada abad, dan lain sebagainya. Dari satuan ini, kamu lihat ini. Ini kalian harus paham ya. Satuan dari kecepatan ini kilometer per jam. Nanti kalau satuannya belum kilometer per jam, harus kamu rubah menjadi kilometer per jam. Boleh meter per detik. Lihat ini. Meter per detik. Kalau belum jadi meter per detik, ya dirubah. Bagaimana caranya? Tadi di atas sudah Pak Indro terangkan caranya merubah gimana kilometer menjadi meter, meter menjadi kilometer. Yang detik juga gimana caranya merubah detik menjadi jam, jam menjadi detik. Tadi kan sudah ya. Meskipun hanya sedikit. Seperti itu nanti harus dirubah dulu. Kalau satuannya sudah ketemu kilometer per jam, ya sudah, tidak perlu dirubah. Tinggal masukkan rumusnya, bisa langsung dihitung. 1 kilometer per jam artinya setiap jarak 1 kilometer ditempuh dalam waktu 1 jam. Ini artinya, kalau ada 1 kilometer per jam, berarti jarak tempuh 1 kilometer itu adalah 1 jam. Seandainya dari sini ke Pasar Batu itu 1 kilometer, ditulisnya seperti ini, 1 kilometer per jam, berarti jalan kaki dari rumahmu ke Pasar Batu itu jaraknya 1 kilometer, dibutuhkan waktu 1 jam. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan atau belum paham? Sampun? Sampun, oke lanjut. Sama ini, 2 km per jam artinya 2 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Dan selanjutnya 10 meter per detik artinya 10 meter ditempuh dalam waktu 1 detik. Seperti itu selanjutnya. Jadi kalau ada nanti kecepatannya berapa? Kalau ngomong kecepatan pasti nanti ada kilometer per jam. Lanjut. Ini misalnya kecepatannya 36 km per jam dinyatakan ke dalam satuan meter per detik. Ini diperhatikan benar ini. Ini caranya merubah. Caranya merubah dari kilometer dirubah menjadi meter, dari jam dirubah menjadi detik. Akan kelihatan nanti ini berapa kecepatannya nanti kalau sudah berubah menjadi meter per detik. Perhatikan.
36 km itu sama dengan 36.000 meter. 10-nya 3 kali, 0-nya 3 kali itu adalah 1000. Dari kilometer ke meter itu 1000. 0-nya ditambah 3 ini. Nah, sudah ketemu. Sudah ketemu meter ini. Sekarang ke yang detik. 3600 ya ini kan tadi jamnya 36 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Nah, 1 jam itu 3600 detik. Sekarang kita hitung kecepatannya berapa kalau jadi meter per detik. Dengan demikian nih. Berarti jadi 36 km per jam kalau ditulis dalam meter per detik 36.000 ini kan tadi ya 36.000 meter dibagi per dibagi atau per sama saja 3.600 detik. Nah, tinggal coret aja, nolnya coret, nolnya coret, tinggal 3.360 dibagi 36 ketemu 1, nolnya tadi sisa 1, jadilah 10 meter per detik. Ini boleh di screenshot dulu. Sudah, Pak. Dulu Pak Indro lihat ada temannya yang mau gabung ini, tak terimanya dulu. Oke, saya lanjut. Menghitung kecepatan. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Tadi kan yang pagi hari ini kita akan menghitung kecepatan. Sekarang kita masuk ke materi kecepatan. Ternyata kecepatan itu bisa dihitung dan ada rumusnya. Kecepatan dapat diartikan sebagai Pak Hendro lanjut lagi. Nah, ini tadi. Oke, dilanjut. Hubungan kecepatan jarak dan waktu. Rumusnya nanti akan kelihatan. Nah, kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh per waktu tempuh. Nah, tadi Pak Indro ngomong kan, jarak itu adalah bisa kilometer, bisa meter. Kalau waktu tempuhnya tadi bisa jam, bisa menit. Ini kalau ditulis jarak, kalau menghitung jarak berarti tinggal kecepatan dikalikan waktu tempuh. Kalau kepingin menghitung jarak, tadi yang atas ini menghitung kecepatan. Cara menghitung kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Kalau menghitung jarak berarti kecepatan ini dikalikan waktu. Kalau menghitung waktu, jarak yang ditempuh dibagi kecepatan. Kalau disimpulkan seperti ini. Nah, jarak kecepatan itu simbolnya V. Ya, jadi kecepatan itu simbolnya V. Kalau jarak simbolnya S. Kalau waktu simbolnya T kecil. Paham? Paham. Pak Indro ini pelan-pelan, kalau nggak paham boleh tanya langsung. Akan Pak Indro hentikan dulu. Kalau teori seperti ini memang kalian bingung. Nanti kita kalau sudah masuk ke soal nanti kalian akan lebih paham. Nah, ingat-ingat ini. Satuan kecepatan yang biasa dipakai. Nah, ini. Satuan dari kecepatan yang biasa dipakai itu kilometer per jam atau menit atau meter per menit juga boleh. Tapi yang biasa dipakai itu adalah kilometer per
per jam yang biasa dipakai satuannya. Nanti kalau ada soal belum kilometer per jam ya dirubah menjadi kilometer per jam atau dirubah menjadi meter per menit. Nah, oke, sekarang langsung ke contoh soalnya saja. Nah, ini bersepeda motor dengan menempuh jarak 20 km. Jaraknya yang ditempuh dia naik sepeda motor jaraknya dari A ke B 20 km. Waktu yang diperlukan itu 20 menit. Berapa kecepatan Dani? Ingat, tadi kecepatan adalah apa? Jarak dibagi waktu. Lihat ini sudah kilometer, yang ini masih menit, Pak. Nah, diketahui jarak yang tempuh adalah 2 km, waktu yang diperlukan 20 menit. Kecepatannya adalah sebagai berikut. Nah, ini ya cara yang hitung ya. Nah, ini berarti kilometer per menit. 20 dibagi 20 itu berapa? 1 kilometer per menit. Pak, tapi ingin mau dirubah jadi jam, berarti menitnya ini harus dirubah jadi jam. Berapa kalau dirubah jadi jam? 1 kilometer per jam. Bukan kilometer per jam, nggak bisa. 20-nya harus dirubah dulu. 20-nya harus dirubah dulu. Coba ayo, hitung bareng-bareng sama Pak Endro. Bentar. Ini ya. Coba di sini dirubah menjadi jam jadi berapa ini? 20 menit itu berapa jam? Ayo. Tadi yang di atas sudah, yang di screenshot tadi. Tadi kan 1 menit adalah 60, 1 jam 60 menit. Sekarang coba kalau tadi dirubah dari menit menjadi jam. Apa? Berarti kan 20 per 60. 20 per 60 itu berapa? Sepertiga. Oke, sepertiga jam. 1/3 jam. Atau kalau ditulis desimal 0,3 jam. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau dirubah berarti tinggal 20 dibagi 1/3 jam atau dibagi 0,3 jam. Ketemu berapa? Tinggal dibalik aja kalau 1/3 ini. Pembagian kalau dijadikan perkalian terbalik, berarti 20 kali 3. 60 kilometer per jam. Seperti itu anak-anak. Oke, lanjut. Kalau nggak kerjakan sendiri memang bingung kalian. Pak Indra akan kasih soal nih. Bentar, siapkan bukunya. Pak Indra siapkan soalnya. Ayo, yuk dikerjakan ya coba. Coba dikerjakan. Waktunya 5 menit saja cukup. Jaraknya sudah ketemu 200 km. Waktunya juga ketemu 4 jam. Sudah tidak usah dirubah ini. Tinggal masukkan rumus. Tinggal dimasukkan tadi.
Per ini. 50 kilometer per menit, Pak. Kita lihat dulu, nanti tunggu temannya dulu. Benar enggak jawabanmu nanti? Sudah 50 kilometer. Yang lainnya sudah? Belum. Jarak dibagi waktu. Kan tinggal 200 dibagi 4. Karena satuannya sudah kilometer per jam. Ketemu berapa? 50 kilometer per jam, Pak. Oke, coba. Apakah benar 50 km per jam? Dijawab. Caranya jawab gini. Tadi jaraknya ketemu 200 km. Waktunya ketemu 4 jam. Yang ditanya kecepatan. Berapa kecepatannya? Nah, tinggal tulis rumusnya. V sama dengan S per T. Jarak dibagi waktu. Kita masukkan angkanya. V-nya tadi S-nya 200. T-nya ketemu 4. Kita hasilnya 50 km per jam. Pinter tadi ya, sudah ngomong 50 km per jam, berarti sudah pinter ini, sudah ngerti. Yang masih salah dibetulkan seperti ini. Yang masih salah dibetulkan dulu. Kamaran enggak buat mulai. Kalau enggak di screenshot aja. Sama dengan di screenshot ya, Pak. Nulis. Nanti setelah screenshot ya dipindah ke toko bukunya. Kalau enggak nanti hasil screenshotannya di delete, hilang sudah. Oke, lanjut ya. Ke soal yang berikutnya. Ayo coba ini dikerjakan. Yang ditanya sekarang jarak. Tingkat-tingkat ya. Yang ditanya sekarang jarak. Jarak tadi rumusnya apa? Kecepatan dikalikan dengan waktu. Yuk, hitung sekarang. Ingat, ini masih 120 menit. Ini harus kalian rubah menjadi jam. 120 menit itu berapa jam? Tinggal dibagi 60. 1 jam itu kan 60 menit. Ini tinggal dibagi 60. Akan ketemu jamnya, baru dimasukkan. Tinggal kecepatan dikalikan waktu. Ketemulah jaraknya. Yuk, silakan 5 menit. Rumusnya jarak apa? Ayo rumusnya jarak tadi apa? Sudah di screenshot tadi. Bisa, Pak. Rumusnya jarak, kecepatan dikali waktu. Kecepatan ini kan loh.
Waktunya piro? 120 menit. Nek didadekno jam baru dadi piro? 2 jam. Oke, 60 dikali 120. menitmu kok didadekno jam. Wow. Piro? 120. Piro? Sampun anak-anak. Sudah anak-anak? Gak kedengeran, Pak. Kenapa? Gak kedengeran. Enggak kedengeran. Volumenya kurang besar mungkin, volume handphonenya. Sudah, coba kita lihat bersama-sama apa jawaban kalian sudah benar apa tidak. Pertama, kalian harus tulis ini dulu. Kecepatannya 60 km per jam. Waktunya 120 menit. 120 menit itu sama dengan 120 dibagi 60 akan jadi jam. Ketemulah 2 jam. Yang ditanya jarak itu S. Tinggal masukkan rumusnya seperti ini. S V kali T. S V ini kecepatan, T-nya waktu. Tinggal kalau rumusnya sudah ditulis, tinggal angkanya tinggal dipindah. V ini diganti 60, T-nya diganti 2. Nah, seperti ini. S sama dengan 60 kali 2. Berapakah hasilnya? Ketemulah 120 km per S. Nah, ini ya. Yang ditanyakan jarak, data kilometer per jam. Ketemulah 120 km. Di-screenshot dulu, boleh di-screenshot dulu. Yang nggak bisa di-screenshot ya berarti nulis. Waktu. Sudah, Nana? Sudah. Sudah, saya Pak Indro mau lihat semangatnya ya. Oh, sudah hampir 1 jam masih semangat, Mbak. Siapa kita? Tangannya seperti Eka itu loh, seperti Eka. Siapa kita? Terima kasih masih semangat pagi ya. Oke, sekarang sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, selanjutnya adalah tugas untuk kalian. Nah, ini penugasannya. LKS kelas 5 halaman 32. Yang tabel-tabel. Sudah ketemu? Sudah ya ketemu ya? Yang ini ya, Pak? Yang tabel-tabel. Oh iya, Pak. Mana Kak Eka? Iya, itu bener Eka. Yang tabel itu aja, yang ada titik-titiknya. Silahkan dikerjakan. Itu ada kata kuncinya yang bawah. Jika ada satuan yang belum menjadi kilometer atau jam, silahkan dirubah dahulu sebelum dihitung biar gampang menghitungnya. Karena itu yang kecepatan sudah ketemu kilometer per jam semua. Nah, jadi untuk mempermudah menghitungnya ya harus dirubah menjadi kilometer per jam. Sekarang Pak Indro tawarkan
Tugasnya ini nanti difoto, dikirimkan ke Pak Hendro. Terakhir kapan? Bisa, Pak. Apa nanti sore? Pak. Sabtu. Dan nanti sore saja. Enggak. Oke, Pak Hendro, ikut kamu sudah. Terakhir difotokan ke Pak Hendro hari Sabtu. Sabtu. Oke, Pak Hendro tunggu. Yang melewati hari Sabtu berarti tidak dapat nih? Tidak dapat nilai. Oke, itu mungkin dari Pak Hendro sebelum diakhiri. Nah, nanti kita pembahasan berikutnya pertemuan batang adalah tentang debit. Sekarang kalian fokus ke kecepatan dulu. Yuk kita berdoa bersama dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bil sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kali hari ini, hari pagi hari ini sudah selesai. Semoga yang sedikit ini bisa membawa manfaat bagi kalian. Pesan Pak Hendro satu, jangan tinggalkan sholat 5 waktunya. Sholat 5 waktunya yang biasanya tidak tepat waktu, dirubah sekarang menjadi tepat waktu, ya. Bisa? Jangan lupa tetap membantu orang tua karena banyak di rumah waktunya, tidak banyak di sekolah. Bantu pekerjaan orang tua, tidak tahu itu nyapu, tidak tahu itu cuci piring, dibantu pekerjaan orang tuanya. Terus yang paling penting ini, tetap jaga kesehatannya. Kalau keluar-keluar gunakan maskernya. Cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Kalau perlu di sakunya selalu bawa hand sanitizer. Kita menghindari penyakit. Jelas ya, Nana ya? Ya. Oke, ada kurang lebihnya Pak Hendro minta maaf. Pak Hendro akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Nana, sampai jumpa pertemuan mendatang. Oke, boleh keluar sekarang.